Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita belajar lagi. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang string gitu ya. Jadi ini di apa? Kita sekarang pakai PyCharm. Yang belum punya PyCharm silahkan di-download dulu, diinstal dulu, nonton di part yang pertama. Jadi di sana ada caranya gimana cara install Python, gimana caranya install PyCharm. Itu nah sekarang kita akan belajar tentang string. Nah, jadi kalau string itu dia adalah tipe data karakter gitu. Jadi misalkan ini biasanya kayak gini. Ini adalah data string gitu ya. Ini kalau misalkan saya mau print, saya print. Ini adalah caranya untuk ngeprint di konsol ya. Teks gitu. Jadi kalau saya run, nah nanti muncul di sini data string ya di bawah sini. Ini biar enak saya pindahin ke kanan, biar nah gitu. Jadi biar gampang dilihatnya gitu ya. Bisa digeser ngapa Bu? Oke. Data string. Nah, jadi ini ya, ini adalah hasilnya. Oke, kita mulai. Nah, jadi kita bisa nih di sini menulis data string gitu. Jadi misalkan, jadi isinya teks gitu. Misalkan saya bikin jalan-jalan, jalan-jalan di hari Minggu. Nah, oke, ini kalau saya run nanti akan keluar di sini. Gitu, jalan-jalan di hari Minggu. Ini yang atasnya nggak usah dilihat. Ini sebenarnya adalah untuk penanda kalau file ini yang kita jalankan, gitu ya. Dan ini adalah akhir dari kodenya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita kasih teks 1 di sini, terus kita punya teks 2. Gimana kalau jalan-jalannya hari Jumat gitu. Nah, kalau jalan-jalan di hari Jumat. Ah, ini masalah nih. Jadi, kalau misalkan kan asalnya kita pakai tanda kutip gitu ya. Pakai tanda kutip gitu. Nah, kalau misalkan kita temu ada kata yang pakai tanda kutip gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada ini, ada don't gitu ya. Don't, ada doesn't, itu isn't gitu ya. Itu ada tanda kutipnya. Kalau di bahasa Indonesia jarang. Tapi kita punya hari Jumat gitu. Nah, gimana caranya nih kalau misalkan Jumat kita mau pakai kutip di tengah tengahnya. Ini kalau misalkan kita jalan nih, ini teks 2 gitu. Kalau kita run, nah ini error, nggak bisa. Jadi di sini ada invalid syntax gitu ya. Jadi ini yang AT ini jadi nggak ada tipenya. Jadi ini harusnya string kan ya. Jadi yang dibaca string itu cuma yang depannya aja gitu. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini kita kasih tanda garis miring gini. Kasih garis miring. Jadi kalau misalkan kita run, nah ini jadi bisa hari Jumat gitu ya. Oke, berhasil. Nah, ada cara lagi. Yang kedua, kalau misalnya yang ketiga itu gimana kalau misalnya kita mau bikinnya tetap gini, gitu ya, misalkan jalan-jalan di hari Jumat gitu. Nah, caranya jadi kita pakai yang double kutip. Nah, kalau kita pakai double kutip, nah gini ya. Jadi kalau kita teks 3, nah ini kalau kita run, nah ini bisa sama juga gitu ya. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu. Oke ya. Nah, nanti ini ada kekurangannya juga sih, nanti kita lihat. Oke, selanjutnya. Jadi kalau gitu, kita bisa nih kalau misalkan membuat dialog. Ya, misalkan gini, kalau misalkan kamu punya dialog nih. Misalkan di sini saya punya Mahmui berkata, kemarin kemana? Oh, nah gitu. Kemana bro? Kemarin kemana bro? Gitu. Nah ini kalau misalkan kita buka, nah jadi kalau misalnya kita run, nah jadi gini, Mama berkata kemarin kemana bro? Gitu ya. Nah, gitu. Oke, kemarin kemana bro? Gitu ya. Jadi ini bisa bisa bikin jadi kayak teks, kayak apa kayak dialog gitu. Jadi nah, atau kita bisa bikin kayak gini. Misalkan kalau mau pakai yang kayak tadi, jadi kita pakai tanda kutip, Mahmui, gini, Hobloh menjawab.
ini. Nah, gitu. Jalan-jalan, bro. Nah, gitu ya. Nah, ini masalahnya adalah kalau misalkan kita mau pakai intana ini harus ditutup gitu. Nah, gini. Jadi kalau kita run 5 di run, nah jadi nanti dia bisa pakai tanda slash juga gitu ya. Jadi ini bisa pakai tanda kutip yang di luarnya. Kalau misalkan kita pakai tanda double kutip yang sama, dalamnya kita pakai tanda slash ini. Oke. Oke, mudah ya, mudah banget, sangat mudah. Oke. Tag 6. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi sekarang gimana caranya kalau kita mau pakai ini ditaruh di sini gitu. Nah, misalkan jadi saya punya ini ya. Jadi saya punya ini saya copy, terus saya punya hoblo. Ini pakai tanda kutip, jangan tanda kutip. Gini, terus saya kasih gini. Ini tanda kutip yang kecil aja, jadi ini bisa hilang. Gitu ya, tanda kutip. Ini. Oke, ini saya taruh dulu ke sana. Nah, jadi kayak gini. Mama udah kata kembali kemana bro jalan-jalan? Oke. Nah, ini kalau saya run. Kok ngedebug? Hilang. Nah, jadi kayak gini. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau bikin baris baru gitu. Nah, kalau mau bikin baris baru, jadi ini saya bisa bikin baris baru gitu ya. Ini saya bikin gini. Jadi berkata, terus hoblo menjawab. Nah, gini. Nah, kalau misalkan kita mau enter ke bawahnya, itu kita kasih garis miring N. Gitu. Nah, garis miring N artinya dia akan menambah baris baru gitu. Nah, di run, nah dia jadi 2. Oke. Nah, ada lagi nih yang menarik, lebih menarik lagi. Jadi kalau misalkan saya mau bikin yang multi baris gitu, jadi nggak usah capek-capek dibikin apa enter gitu. Jadi kita pakai 3. Nah, ini pakai 3 kutip. Jadi saya bisa copy ini, taruh sini, terus copy yang ini, taruh sini. Ih, kok salah sih? Ini harusnya gini, bro. Harusnya ini tuh kesini. Nah, gitu. Ini tanda kutip. Tanda kutip. Nah, gitu harusnya. Ini jadi hoblo. Gitu. Ini jadi titik 2. Gitu. Oke, ini kita copy. Kita taruh sini. Nah, misalkan bikin lagi nih. Jalan-jalan kemana, bro? Gitu. Kemang Uing, bro. Asik. Nah ini. Oke. 7. Tira, nah jadi bisa multi line. Oke, keren, mantap. Oke ya. Masih gampang ya, masih gampang. Ini mudah. Nah, selanjutnya nih ada lagi. Jadi kita punya teks 8. Nah, ini kalau misalkan kita punya, misalkan gini. Ya, misalkan kita punya path gitu. Nah, misalkan kita nanti mau punya sistem folder gitu ya. Terus kita mau mau bikin file name, ada posnya ada di mana dan sebagainya gitu. Kita run. Nah, jadinya gini. C.2 Yoto apa jika bisa. Nah, jadi sekarang caranya adalah kita pakai raw. Nah, ini R itu artinya adalah raw string gitu. Nah, kalau kita run, nah jadi kayak gini gitu. C itu garis miring nyoto. Oke. Nah, oke. Jadi kita punya beberapa cara untuk membuat string. Nah, selanjutnya ini ada yang seru nih. Jadi kalau misalkan kita print gitu ya. Nah, misalkan kita mau bikin WK gitu.
Nah, ini WK, WK, WK. Nah, ini susah. Ada yang lebih gampang. Jadi, kenapa kita nggak kali 5 aja sih WK-nya? 5 kali WK. Nah, kalau di run, nah, langsung. Mau itu mau bikin sampai 100 juga nggak akan capek. Wah, gitu kan. Nah, jadi kita bisa nih 5 WK, WK, WK. Oke. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita punya, yang ketiga adalah kalau kita punya 2 buah, misalkan ini kue, yang keduanya cookies. Gitu. Ini kalau di run, nyambung, otomatis. Nah, tapi masalahnya adalah ini kalau misalkan, ini kan kue cookies. Nah, terus kalau misalkan saya print, harusnya kan logikanya harusnya kalau gitu teks 1 ditambah dengan teks 2 harusnya bisa kan. Nah, ini kalau kita run, nah bisa ternyata gitu kalau ditambah. Oh, sorry, bukan ditambah, di gini. Nah, nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan kayak gini. Jadi kalau mau ini ditambah. Kalau ditambah nyambung nanti jalan-jalan hari Jumat, jalan-jalan di hari Jumat, hari libur hari Jumat. Oke. Ya, jadi kita bisa jumlahkan gitu. Oke, mantap. Sampai di sini gampang. Nah, ini saya mau ngeliatin ada yang lebih seru lagi gitu. Nah, ini saya klik bikin baru, new Python file. Saya bikin yang strings 2. Oke ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan sekarang saya punya teks itu namanya pisang goreng gitu ya. Nah, terus saya punya print di sini teks gitu. Ini kalau misalkan saya run, ini run kalau ini kan mesti string yang ini ya. Jadi ini kita bisa ganti jadi string 2 terus kita run gitu, atau kita klik kanan di sini kita di run. Nah, nanti dia bisa apa? Bisa otomatis nge-play di sini. Oke. Nah, misalkan gini, ini kita punya teks ini ya. Nah, sekarang misalkan saya mau gini, teks. Oke, jangan gitu biar enak ini. Misalkan saya punya A gitu ya. Itu A sama dengan teks 0. Nah, terus saya print A-nya. Nah, terus ini saya run. Nah, yang muncul adalah P. Artinya apa? Ini ngambil yang P ini. Nah, kalau saya mau ngambil yang ini kan jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau saya punya 5, nah dia bakal G. Jadi yang G ini. Oke, nah itu yang pertama. Nah, sekarang bisa nih saya kalau bikin 0 sampai 5. Jadi pakai titik 2. Nah, kalau pakai titik 2 di run, nah jadi pisan. Nah, kok aneh? Kan harusnya kan pisang. Jadi kalau teks ini kan 5 kan G. Gitu ya. Tapi kalau 0 sampai 5 itu jadinya pisan. Nah, jadi pisan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Berarti dia cuma ngambil sampai sini. Jadi yang G-nya nggak diambil gitu, nggak di-include gitu ya. Oke, tadi sebelum ke kan 0 jadinya ini ya. Ada lagi, sorry, ini kalau minus 4. Nah, minus 4 itu R. R adanya di sini. Nah, itu ngambil dari ini. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 gitu ya. Oke, jadi ada yang dari depan, dari belakang. Kalau minus dia dari belakang. Oke. Nah, ini 4 jadinya pisah. Pisah. Oke. Nah, jadi biar enak, ini saya sudah buat ciu, ciu, ciu. Nah, gitu. Jadi kita punya teks pisang goreng. Nah, kalau saya mau potong pisang berarti dari 0 sampai 6 gitu. Ini 0 sampai 6, ini pisang. Nah, kan? Nah, jadi gitu caranya kalau misalkan kita mau ngambil motong ini. Jadi misalkan saya punya kue pukis gitu. Nah, saya mau ngambil pukisnya aja. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9. Gitu. Ini kalau di run, pukis gitu. Atau 4.2. Pukis gitu. Jadi kalau titik 2 itu sampai belakang. Jadi kalau saya bikin 4, saya ambil 2. Jadinya pukis gitu. Nah, jadi kalau saya bikin di sini gini, ditambah A, jadinya
Pukis. Gitu. Oke, jadi agak jorok tapi nggak apa-apa. Oke, jadi Pukis ini kita tambah di sininya, misalkan spasi bau. Nah, ini kalau di run, nah oke Bugis bau. Oke, nah jadi ini string kita ini kita bisa akses gitu ya. Asik kan? Asik. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Ini kita ganti ini jadi pisang goreng ah. Jadi nggak enak nih. Masa ngomonginnya kayak gitu ya kan? Oke, jadi esang goreng bau. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. See you guys.